Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Adipati Setaboga tentu saja kesal karena ada sosok tak diundang, apalagi tak dikenalnya berani kurang ajar di rumahnya. Nampaknya pertarungan seru tak terhindarkan lagi. Ayo diburu keseruannya di video ini. Dari samping, kini Setaboga melancarkan serangan. Tombak di tangannya membabat kian kemari. Tangan kiri melakukan pukulan-pukulan tangan kosong jarak jauh beberapa kali berturut-turut. Inilah jurus kitiran dan alu sambung menyambung. Jurus ini biasanya dilaksanakan dengan memakai pedang, tapi dengan tombak pun kehebatannya tidak olah-olah. Tapi betapa terkejutnya Setaboga ketika si pemuda dengan tertawa-tawa berkata, "Ah, cuma jurus kitiran dan alu sambung menyambung, siapa takut? Sambuti serangan balasan ini Setaboga." Demikianlah, meskipun diserang, tapi si pemuda bukannya mengelak, malahan menyambung dengan serangan pula. "Ini jurus membuka jendela memanah rembulan Setaboga," kata si pemuda. Lengan kirinya dipukulkan melintang dari atas ke bawah, sedang tangan kanan meluncur ke atas dalam gerakan yang cepat sekali dan sukar dilihat oleh mata. Tombak di tangan Setaboga terlepas mental karena lengannya kena dibabat oleh lengan lawan. Suara ngek yang keluar dari tenggorokannya adalah akibat urat besar di bawah dagunya telah kena ditotok oleh si pemuda. Di saat itu pula, tubuhnya tak bergerak lagi alias kaku menjadi tegang. Karena sebelum ditotok, Setaboga telah menyeringai kesakitan akibat benturan lengan lawan, maka di saat tubuhnya menjadi kaku itu, mimik parasnya sungguh tak sedap untuk dipandang. Si pemuda cabut cerutu dari sela bibirnya dan meniupkan asap cerutu itu ke muka Setaboga. "Sayang sekali," katanya, "jurus kitiran dan alu sambung menyambungmu terpaksa bertekuk lutut di bawah jurus membuka jendela memanah rembulanku." Ditiupkannya lagi asap cerutu ke muka Setaboga. Totokan pada urat besar di bawah dagu Setaboga telah melumpuhkan tubuhnya, membuat mulutnya menjadi gagu dan perasaannya menjadi tumpul. Cuma telinganya saja saat itu yang masih sanggup mendengar. Maka berkatalah si pemuda, "Hei, dengar Setaboga, besok Kilura Kundrawana dan penduduk Pojongnipa akan datang ke sini. Kalau nasibmu baik, kau akan mereka seret ke hadapan raja di kota raja. Tapi kalau nasibmu buruk, mereka akan mengeremusmu beramai-ramai. Dan sebelum aku pergi, terima hadiah kenang-kenangan ini dariku." Si pemuda acungkan jari telunjuk tangan kanannya. Dengan mempergunakan ujung jari itu, diguratnya 3 buah angka di kening Setaboga, 212. Ketika pada keesokan harinya, Kilura Kundrawana dan 2 lusin penduduk Pojongnipa bersenjata lengkap datang ke gedung Kadipaten di Linggarjati. Mereka heran menemui gedung itu dalam keadaan kosong. Tak satu manusia pun ada di dalamnya. "Pasti Adipati rese itu sudah melarikan diri," kata Kundrawana geram. Tiba-tiba terdengar seseorang berteriak dari arah belakang gedung. Ketika Kundrawana dan yang lain-lainnya pergi ke belakang gedung, mereka hampir tak percaya dengan penglihatan mereka. 5 orang kelihatan berdiri tak bergerak-gerak di kandang kuda. Di sebelah muka adalah Adipati Setaboga dan istrinya. Di kiri kanan mereka pengawal-pengawal kadipaten dan di sebelah belakang perempuannya menjadi pembantu rumah tangga. Ketika diperiksa, kelimanya masih dalam keadaan bernapas dan ditotok urat darah mereka.
Ki Lurah Kundrawana memandang pada angka 212 yang tertera di kening Adipati Setaboga. 212, desisnya. Dia hanya goleng-golengkan kepala lalu memerintah. Perempuan-perempuan dan pelayan lepaskan totokannya. Setaboga kita seret ke kota raja. Selesai sudah ke mulut pajak di desa Bojongipah. Lalu kemana Kawiro? Pemuda sakti namun tak ragu untuk menolong sesama ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.